على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita membaca kitab Hidayatus Salikin, sama-sama semua yang berhadir kita membaca istighfar, kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar, dengan berkah syahadah yang terbaca, mudahan kita seberatan diampuni segala dosa. Dosa orang tua, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Jua mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di dalam majelis ilmu, mudahan nanti apabila kita dimatikan Allah, mudahan matinya kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakimi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yugdab abadal abidin adaharat dahirin radiyallahu anna wa ankum anil muslimin wa qala radiyallahu anhu. Faslun ay hadha fasal fi fadilatil ilmin nafi'. Ini suatu fasal, ini suatu bab pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak, yaitu sangat banyak. Yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis, dan setengah daripadanya dalil, yakni firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, selagi akan mengangkatkan oleh Allah akan orang-orang yang beriman daripada kamu, walladzina, dan orang-orang, utul ilma, yang diberikan mereka al-ilma, akan ilmu, darajat, akan beberapa darajat. Nah itulah ya. Alhamdulillah, ini malam kita bisa berkumpul, kita bisa berhadir di dalam tempat yang mulia, yakni majlisil ilm. Orang yang sudah diizin, diberinya
kasih sayang dari Allah, orang itu bisa hadir di dalam gawian kebaikan. Di antara pekerjaan-pekerjaan yang baik yaitu hadir di dalam majelis ilmu. Jua mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Nah, mudah-mudahan dengan seberataannya itu selalu kita diberi Allah kasih sayang. Mudah-mudahan juga dengan itu kita bisa selamat dunia, kita bisa selamat akhirat, dan kita bersyukur lawan Allah Ta'ala yang sidin sudah sidin izinkan kita untuk bisa hadir. Ini malam dibahas di dalam kitab Hidayatus Salikin, kitabnya Syekh Abdul Samad Al-Palembani, ulama ahli tasawuf beliau. Beliau ini kawan, teman oleh Datuk Kelampayan, dan Datuk Kelampayan sendiri mengakui ketasawufannya beliau, ketasawufannya pengarang ini kitab. Jadi wajar, pantas bagi kita yang hendak hidup bertasawuf untuk mempelajari ini kitab. Jadi jangan sama sekali kita hendak meninggalkan atau kada belajar ini kitab kalau kita hendak hidup bertasawuf. Nah, kalau orang hidup bertasawuf berarti amal ibadahnya itu sejahtera. Berarti ibadat-ibadat yang zahir selamat daripada segala bencana. Nah, bencananya apa? Bencana yang diantaranya itu riya, diantaranya ujub, merasa hebat, merasa bisa, hendak didengar orang, merasa berisi kedudukan. Nah, itu bencana. Nah, semua itu bencana, caranya mengalahkan dengan belajar ilmu tasawuf. Alhamdulillah juga kita ini malam bisa kita baca kitab Sidin. Nah, ini dibahas awalan Sidin membuka ini kitab, awalan Sidin menulis, yang Sidin bahaskan padilah kelebihan karunia besar bagi orang yang bisa menuntut ilmu yang memberi manfaat. Nah, di antaranya tadi sudah kita baca, sudah kita dengar ujar Sidin, manfaatnya luas dan banyak. Dalilnya itu di dalam Al-Quran, Sidin. Al-Quran kita sudah tahu dan paham. Al-Quran ini kalamullah, kalamnya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kita. Yalah biar, kada Tuhan orang lah, Tuhan kita. Jadi Al-Quran ini Tuhan kita. Nah, di situ disebutkan yarfa'illahu alladzi, selalu diangkat, selalu mengangkat Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman, orang yang berisi ilmu itu derajatnya selalu diangkat, hatta walaupun inya sudah mati, walaupun inya sudah meninggal. Itu kelebihan ilmu. Amun inya dapat, amun diberi izin lawan Allah Ta'ala. Makanya untung benar bisa menghadap kitab, bisa belajaran, bisa duduk di majelis itu untung benar. Berarti kita ini pacang, kita ini bakal hendak ditinggiakan derajat lawan Tuhan kita. Nah, itu kehebatan keuntungannya. Nah, itu diantaranya kayak itu ya kalau. Jadi yang pertama yang ditinggikan, yang diangkat oleh Allah Ta'ala orang yang berisi iman. Yang kedua, yang lebih lagi tinggi derajat, orang yang diberi selalu ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Nah, itulah bian. Jadi andai kata ada pertanyaan, jadi ujar orang yang bertanya, ilmu apa yang paling utama dituntut dan ilmu apa yang paling berharga? Jadi kita kata bagi orang yang cinta, bagi orang yang mengkehendaki akhirat, ilmu agama. Selain daripada itu kada ada kebaikan, la khaira fih, kada ada kebaikan padanya itu. Nah, itu satu ya kalau. Dan lagi telah berkata sambungannya, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu oleh Nabi kita. Apa aja Sidin? Lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'ati darajatin ma bainad darajatain masiratu khamsi mi'ati amin. Yang artinya bagi ulama
bagi orang yang sudah dijadikan Allah alim. Setelah dia alim, mengamalkan ilmunya. Setelah ia mengamalkan ilmunya, lalu ia menyeru orang untuk mengamalkan, untuk melajariakan ilmunya itu. Nah, orang itu dikatakan ulama. Walau satu aja muridnya, walau anaknya sendiri muridnya, walau kawannya, walau orang tuh hanya sekalipun. Nah, itu ulama. Jadi ulama tuh orang yang tahu di ilmu, setelah tahu inya mengamalkan, nah setelah inya mengamalkan inya melajarakan. Nah, itu ulama. Walau satu ikung orang, walau satu aja orang. Nah, itu ulama. Apa jar? Bagi ulama itu ada beberapa pangkat yang di atas pangkat mukminin dengan 700 pangkat. Nah, itu. Jadi pangkatnya ulama lawan pangkatnya orang yang beriman itu bedanya 700 pangkat. 700 pangkat. Yang di antara setiap dua pangkat, antara satu di antara pangkat satu, dua, di tengah-tengahnya itu Nabi. Di tengah-tengahnya itu apa? Perjalanan 500 tahun akhirah. Nah, perjalanan 500 tahun akhirah. Umma panjangnya, umma jauhnya, umma tingginya. Itu satu pangkat aja. Jadi satu menaiki ke satu pangkat yang di atas, perjalanannya 500 tahun. Nah, sedangkan derajatnya ulama tadi 700 pangkat, 700 derajat. Nah, itu Masya Allah. Nah, sekarang bagi kita, si kita nih lah, andai kata Jepang kita nih kada tahu pang lah dijadikan orang ulama kak ada karena bebal nih, karena si kada pintar nih kalau, tapi kada tahu, tapi kita disuruh belajar kita paham kak kada kak terserah, yang penting belajar dulu. Andai kata kita paham, kita bisa mengamalkan, kita padahkan ke orang biar sekali, biar seikung orang. Nah, itu kepentingan kehebatan orang tuh yang sudah belajar. Ya kada mungkin juga pang lah munnya belajar sebulanan kada ada masuk kada mungkin, pasti ada pang nang masuk tuh. Pasti ada nang masuk, kada mungkin kada ada nang masuk, pasti ada nang masuk. Nah, amunnya sudah ada nang masuk, amalkan, diamalkan. Apa jadi Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ya, dalam kitab-kitab nang lain apa ya, fa innal ilma bimanzalatis syajarah, maka ilmu itu Jalsidin seakan-akan seperti pohon, seakan-akan seperti pohon. Wal ibadah, dan bermula ibadat itu bimanzilatis samar, itulah bimanzilatis samar, dengan seakan-akan buah. Jadi kada akan mungkin ibadat itu diterima kalau tanpa ilmu kayak itu. Jadi harus ilmu ada, harus ada ilmunya. Nah, ilmunya tuh dari mana? Dari Nabi, kada dari yang lain. Ya kalau lah dari Nabi. Nah, di mana mencari Nabi? Cari majelisnya, cari wadah-wadah nang diizinakan oleh Nabi. Cari kayak ulama-ulama, kayak kitab-kitab ada. Nah, kitab-kitab ini kalau sudah dinasakh dah, sudah dimuktamadkan, sudah, nah tinggal kitanya aja lagi. Alhamdulillah, untung benar kita, alhamdulillah. Kitab sudah ada, yang membacakan sudah ada, tempat ada, bagus lagi, nyaman sudah, nah tinggal kitanya aja lagi, tinggal kita. Tapi insyaallah bubuhan bini rajin insyaallah. Ingat panglawan akhirat ya kala, ingat panglawan mati ya kala. Kalau orang ingat mati itu mesti rajin beribadat. Tapi kalau orang sudah kada lagi ingat atau kada terlalu ingat mati, koler beribadat, Makanya ajar guru, di ketika kita tuh sudah bosan atau sudah mulai lalai dalam ibadat, sudah mulai kurang beribadat, Ujar Sidin cara supaya mengembalikan semangat itu banyak-banyak datang ke pekuburan ya Sidin. Banyak-banyak datang di pekuburan. Ini hati orang nang dikubur tuh. Nah, boleh jadi Jasidin, boleh jadi kita sadar nantinya tuh. Dikarena Jasidin kita ini sudah jarang tak ingat orang nang mati, makanya kita koler. Makanya kita kada tapi masalah ibadat. Tapi kalau kita mengingat mati, pasti rajin beribadat.
Apalagi dalam hati kita nih, nah kalau isok mati aku, nah kayak itu. Andai kayak itu rajin lupang ibadat, bisa malam ini membaca salawat tuh 70.000 kira-kira. Bisa baca tasbih itu 70.000 tuh, bisa macam-macam. Bisa hutang terbayari kira-kira tuh. Amunnya ingat mati. Tapi kalau kada ingat mati bang, kada ingat sama sekali ya. Untuk urusan akhirat tuh sama sekali kada diingatakannya. Nah itulah. Mudah-mudahan kita berlindung daripada nang kisah-kisah nang kayak itu yang ala jangan dicoba-cobai. Andai kata koler langsung lawan, langsung ditempeleng si koler tadi itu. Si setannya harus ditahu. Syaitan itu kalau nyainya sudah membawa kepada dunia itu syaitan sudah. Itu syaitan. Hatta kawan kita, tapi jangan disebut kawan itu syaitan ya, kalau bakalahi kena. Jadi dalam hati aja, aku hendak ke majelis, aku hendak beribadat. Lalu datang kawan, kita sampai ibadat jar, kita berjalanan aja hari ini aja. Itu berarti apa? Itu berarti kawannya syaitan. Jangan diombati. Sayang man kita ombati. Sayang ya kalau kita nih hidup kena di sini di dunia, nanti pasti kena kita hidup di akhirat. Nah kita di dunia kita sudah paham, hidup di dunia kita memakai ilmu paling utama tuh. Yang kedua kita memakai pembendaharaan dunia. Di antara pembendaharaan dunia itu emas, duit, dan lain-lain. Nah, sudah dipaham dah kita, sudah diketahui dah kita bahwasanya pemendarahan itu kada akan dibawa, kada akan dibawa. Jadi sampainya habis di atas tihangnya kita, di atas tihang papan namanya kita. Itu di atas itu sudah. Amun masuk pang hanya sekadar kain aja. Hanya sekadar kain. Nah, sampai ditamsilkan, sampai diperumpamakan oleh ulama tuh. Kenapa jadi mayat-mayat itu dikainkan sunnah kain putih? Karena amunnya kita masuk ke dalam kubur memakai gawian-gawian nang putih, selamat kita. Nah, tapi kalau kita memakai gawian nang kada putih, andai kata hitam, gawian kita buruk hitam itulah. Nah berarti apa kita? Berarti pacang kada selamat kita. Nah itu nang kita takutkan. Itu nang kita takutkan benar. Tapi insyaallah ingat benar kalau lah kira-kira insyaallah. Doakan aja ulun dahan ingat jua. Ngaran umur kada tahu. Bujur-bujur ya kalau bujur-bujur beribadat, bujur-bujur menuntut, bujur-bujur serius ini, jangan lagi kada serius. Nah, amunnya pina-pina menghalang-halang beribadat, baik pagat sekalian. Jangan sampai kenang sudah mata kada kau lagi dibuka, telinga mendengar tapi kada bisa lagi bergerak. Jangan sampai di waktu itu hanyalah sadar, jangan sampai. Jadi mumpung masih sadar, masih bisa bergerak, apa yang menghalang di dalam ibadat pagat sudah itu dihalangkan sudah itu. Usaha banyak aja nang lain. Allah Ta'ala tuh luar biasa lawan kitanya. Lawan kita luar biasa. Jadi tinggal kita aja yang kalau di dalam kitab ini juga semalam dikisahkan apa jar. I'lam anna sahibaka la yufarikuka fi hadrika wa safarika wa naumika wa yaqazatika bal fi hayatika wa matika. Siapa? Huwa sayyiduka wa maulaka. Ketahui olehmu Imam Ghazali bahwasanya yang benar-benar sahabat engkau, yang kada pernah memisah lawan di engkau itu siapa? Yang pada engkau berduduk di tempat itu atau engkau berangkat ke tempat nang lain. Nah, itu sahabat tuh kada pernah memisah. Andai kata kita dahulu pernah berdiam di sana, sekarang kita di sini. Kalau manusia aja pasti terpisah. Kalau malaikat aja pasti terpisah. Ada ini kada pernah memisah lawan di kita.
Nah, si sahabat tadi yang kada pernah memisah pun di waktu kita bangun, di waktu kita guring, di waktu kita hidup, di waktu mati kita sekalipun. Siapa tadi? Huwa sayyiduka, yaitu tuannya engkau, yaitu raja segala rajanya engkau. Siapa? Allah Ta'ala. Allah nang kada pernah memisah lawan kita. Jadi Imam Ghazali, kalau memang Allah engkau kata kada pernah memisah lawan di engkau, amun ada di perintahnya, mungkinkah engkau menolak perintah itu? Kalau memang engkau merasa engkau itu kada terpisah. Tapi kalau memang engkau merasa terpisah, engkau kada merasa Allah Ta'ala itu sahabatnya engkau, pasti suruhannya kada engkau kerja, atau engkau remehkan suruhannya itu. Nah di situ kelihatannya di kita bisa aja mengkoreksi diri masing-masing. Kita ini kayak apa di dalam ibadat, kita ini nang kayak apa di dalam bergaul lawan Allah. Nah mungkin kita kebanyakan kurang lah kira-kira, atau suruhannya kita banyak lalai di antaranya tuh kan. Segala sesuatu tuh kita banyak kada ingat, nikmat-nikmatnya kita banyak benar kada ingat. Makan kan nikmatnya tuh, minum nikmatnya, melihat nikmatnya. Nah lain-lain banyak banget nikmat Allah Ta'ala tuh dibarinya. Kita sakit batis mengeluhnya kita luar biasa lawan Allah Ta'ala. Padahal yang lain banyak banget nikmatnya. Padahal nantinya garingnya itu kena diganti lawan surga. Ada dalam hadis dikisahkan, Irsyadul Ibad mengatakan 3 hari digaringakan, 3 hari manusia itu nanti disakitakan apa aja, dosa setahunan diampunkan. Setahunan inya digaringakan lawan Allah, ada ampi-ampi garing, mulai awalnya hidup sampainya mati diampuni segala dosanya. Satu garing aja, satu sakit aja. Itu kehebatan, itu karunia besar Allah Ta'ala lawan kita, itu kasih sayang sidin lawan kita. Kayak itu telah pian gitu. Kita sambil diingat-ingat ya Allah, kita ingati gitu nabian. Sampai apa aja, wal khalqu kulluhum la yufarriqunak bi ba'dil waqti bi ba'dil waqti bil waqdil waqti. Dan semua dan makhluk semuanya itu inya pasti memisah lawan engkau pada sebahagian waktu engkau, pasti memisah. Tapi kalau Allah kada, nah itu kehebatan Allah. Jadi kayak itu aja kita wahini. Sekarangnya kayak ini aja sudah. Jadi segala perintah itu datang daripada Allah, itu dikemukakan, itu diutamakan, itu di nomor 1 kan sudah. Jangan lagi nomor 3, nomor 7, jangan lagi. Yang menghalangi bang, kita pagat batang sudah. Biar itu hamas. Apalagi kerecekan aja, apalagi jual perak-perak aja. Jangan. Kalau kita dilojornya kena. Kalau kita dilojornya. Wali-wali Allah Ta'ala itu beliau semua itu kalau melihat dunia itu menangis. Andai kata harta dikasih segunung emas tuh menangis tuh wali-wali Allah Ta'ala. Kalau kita terbalik, mungkin kita senangnya luar biasa. Tapi kalau wali itu menangis, takutan wali Allah Ta'ala tuh jika dunia itu dibarinya lawan Allah, takutan benarnya. Takutan kalau jadi si wali itu aku ini langsung dilojor, model-model dilanjur lawan Allah Ta'ala, diulahnya aku kada ingat karena dunia. Nah itu nang aku takutan. Nah itu, tapi kita mudah-mudahan aja, munnya dunia pun juga kita dibari, mudahan kita merasa syukur. Nah itu Jepang juga, itu aja kita mudah-mudahan merasa syukur. Kita amun dibarinya bala kita bersabar, ya kalalah bersabar kita. U'budullaha kita sembah Allah Ta'ala dengan apa? U'budullaha birridha fa illam apa aja? Munnya kita tuh menyembah Allah kada dengan ridho, barang dengan sabar. Kada kawaja dengan sabar aja sudah, kita sabar aja. Dapat musibah, ini dari Allah, mungkin ada hikmat di dalamnya itu, mungkin ada hikmat. Tapi bukan kesakitan itu nang kita syukuri, lain nang di dalam kesakitannya itu kita kada boleh mensyukuri kesakitan itu, kada boleh.
kesakitan, musibah-musibah, kita kadang boleh mensyukuri itu. Tapi di dalamnya itu pasti ada kebaikan. Nah itu yang kita disuruh mensyukurinya, disuruh kita mengingatnya di situ. Ya, kayak piannya paham ya masalah itu ya kalau pian. Mudah-mudahan kawak lah kita gawi, kita amali amal-amalkan nang kakaya itu. Habis lagi firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala lah, firman Allah Ta'ala, kalam Tuhan kita nih. Apa jal? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang ada rasa takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya, yaitu ulama. Jadi ulama juga nang bujur takutan lawan Allah. Mun gada ulama bang, incaan aja, pura-pura takutan. Padahal wani, padahal berani lawan Allah Ta'ala. Sampai dikata dahulu pernah ujar Nabi, aku tahu Jasidin orang nang berani lawan Allah. Lalu dikata oleh sahabat, ditanya oleh sahabat, kenapa jadi pian tahu wahai Rasulullah, apakah ada tandanya? Jadi ujar Rasulullah, apabila ikam berani lawan aku, berarti ikam berani lawan Allah di situ. Dan itu tandanya. Sama pun kita berisi guru, wani kita lawan guru, berarti berani kita lawan Allah Ta'ala. Nah, itu bahasanya tuh Nabi ya. Dikata oleh Rasulullah, man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Barang siapa nang taat kepadaku ya Nabi, taat inya lawan Allah. Tapi barang siapa nang maksiat, yang melawan aku, berarti sama inya melawan Allah. Nah itulah kelebihan Nabi itu kayak itu. Karena Nabi ini utusan Allah. Nah Nabi pulang mau utus sahabat. Nah sahabat pulang mau utus siapa lagi? Mau utus tabi'in sampai si pengarang kitab. Nah itu untungnya. Jadi amunnya kita tahu sudah itu tersambung sampai ke Allah. Andai kata kitab, andai kata guru kita bersambung ke Allah, jangan sekali ditentang, jangan sama sekali. Amun kita tentang Allah kita. Nah di situ tak. Tapi insya Allah karena menentang. Ini orang alim itulah keistimewaan. Di dalam kitab itu dikisahkan, jikalau kada berkata-kata pun sudah jadi luar biasa di kita, sudah jadi rahmat. Apa jalan nazratun lil alim, nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Memandangnya kita kepada orang yang alim itu lebih aku cinta, jalan Nabi itu, min ibadati sanatin, daripada beribadah setahunan, siyamiha, siangnya puasa, wa qiyamiha, malamnya sembahyang. Nah itu Nabi. Jadi Nabi kalaunya aku melihat orang nang alim, aku lebih senang daripada beribadah setahunan. Nah, paginya aku puasa, malamnya aku beribadat. Nah itu orang alimnya hanya berdiam aja, hanya kita memandang, apa laginya berpender, apa laginya berkata-kata masuk orang alim lah, orang alim. Makanya bagus banget. Jangan sama sekali kita menyelisihi atau kada hendak berkumpul lawan orang nang alim. Jangan, harus berkumpul. Kumpulnya jadi guru juga. Terkumpul di dunia, terkumpul juga kita di akhirat. Insyaallah. Tapi kalau hanya di dunia kada terkumpul juga kita di akhirat. Nah itu salah satunya itu. Habis. Dan setengah daripada beberapa hadis pulang. Kalam Allah sudah, ini kalam Nabi pulang nah. Lah biar dalilnya jadi ilmu tuh manfaatnya banyak banget. Ini kalam Nabi ini. Apa aja hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al ulama'u warasatul anbiya. Segala ulama itu mempusakai. Bahasa Jal Guru Bahari itu anak kesayangannya Nabi. Nah kayak itu Nabian.
Nah lain anaknya Nabi juga ahli ibadat, anak Nabi juga bahasa ini di dalam bahasa kias sajalah. Mampu sakai itu bahasa kita harta nang paling berharganya Nabi iya ulama. Jadi jangan disakiti ulama tuh. Amun menyakiti ulama berarti menyakiti apa? Rohnya Nabi. Rohnya Nabi tersakiti tuh. Mampu sakai, mampu sakai mereka akan anbiya. Nah itulah ya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Hendak melihat warisannya Nabi lihati ulama. Kita nih kada pernah melihat Nabi lihati ulama. Kita hendak tahu senyumnya Nabi lihati senyumnya ulama. Kita hendak tahu pemurahnya Nabi lihati pemurah ulama. Nah itu biar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas al-mu'minul alim alladzi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu agna nafsahu. Sabda Nabi pulang, kalam Nabi pulang. Untungnya mendengar kalam Nabi. Mendengar kalam Nabi, melihat orangnya kena. Ya kalalah. Siapa orang apa aja in aradta an tatakallama ma'an nabi faqra'il hadis. Kalau engkau jadi ulama hendak berdapat lawan Nabi, dengarkan kalam-kalamnya Nabi, baca hadisnya Nabi. Amun dibaca itu hadis kaina boleh jadi sebelum mati, boleh sesudah mati melihat lawan Nabi. Insyaallah. Apa aja kalamnya Nabi nih yang terlebih afdal daripada segala manusia, yaitu mukmin, orang nang percaya, orang nang beriman, yang alim, lagi yang alim. Nah, jika dikehendaki orang kepadanya, bahasa kita tuh jika dihajatakan orang nang alim nih bersimpan di dalam mananya, bersimpan di markas mana tuhnya bersimpan. Lalu datang orang, orang guru akun lapian maajar. Nah kayak itu apa jar, niscaya memberi manfaat ia akan dia. Nah untungnya. Nah, jadi orang alim ini mesti ada manfaatnya. Dan jika dikayaakan, jika orang kada bahajat lawan orang nang alim, maksudnya orang itu kada meminta. Orang alimnya ada aja tapi orang nang itu punya kada bahajat lawan nang si alim dah deh. Kada bahajat hendak minta lajar ke atau apa karena itu. Nah niscaya mengkayaakan ia yang alim akan dirinya sendirinya. Jadi untung yang alim ini maajarkah bahasanya, kada maajarkah bahasanya, tetap untung. Nah itu nang kada untung siapa? Nang jahil nang kada untung. Nah ya lah biar. Yakni jika orang tidak perlu daripadanya, niscaya ia terkaya daripadanya. Habis. Dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilm. Nah itu yang terlebih hampir, yang terlebih dekat manusia daripada pangkat Nabi, yaitu ahlil ilm, yaitu ahli ilmu. Orang nang ahli ilmu setengah dikata oleh ulama. Inya memfokuskan diri untuk ilmu aja, bukan untuk nang lain. Itu ahli ilmu tuh hidupnya, pikirannya, hartanya, jiwanya hanya untuk ilmunya, sama sekali kada mikirakan. Bahkan dirinya seorang nya kada mikirakan. Kayak hantu kamu hanya kan, kada berpakaian ga. Berbeda lawan kita. Ada kita nih mikirakan mana lawan diri kita. Oh rokok kita pikirakan ya kalau mungkin kada ada rokok kita ngalih ya lah, itulah kita. Tapi kalau orang alim kada, yang dipikirkannya ilmu aja. Kayak apa ilmu tuh supaya ilmu tuh dipakai lawan orang. Nah kayak apa ilmu tuh supaya kawa menyelamatkan orang. Nah itu
ahli ilmu tuh kayak itunya pikiran. Nah kadang mikirkan masalah dunia, apalagi dunia dipikirkan tuh kadang mungkin itu kada alim ya kalau itu kada alim. Makanya kita belajar bergamatan ya. Kalau kita sekarang kita sudah hadir, kita sudah duduk di dalam menuntut. Sekarang kita berkorban pulang. Kita harus korbankan jiwa pikiran kita, gasan agama. Di antaranya kita bantu kayak majelis-majelis nang kayak kisah sekolahan agama kayak itu kita bantu. Kada kawa sedikit banyak ya lah pian. Mengkada kawa harta kita pikiran, tapi kada mungkin dia bang harta kada kawa. Ini banyak aja harta di rumah. Jangan yang rugi karena kita juga yang rugi itu kita. Ada kawa 100 umpama 50, ada kawa 50 umpama 20 ya kalah kan. Ya kalah digunakan itu duit tugasan kita juga kena ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Amunnya kita tuh kada kita infak, kada kita gunakan gasan sabilillah, itu kada akan mau kekal. Tapi kalau digunakan gasan fisabilillah kekal pastinya, masih ya kalau pasti masih yakin lah insyaallah masih. Insyaallah masih insyaallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. 3 orang nang bisa memberi syafaat. Al-anbiya, yang paling pertama Nabi. Yang kedua summal ulama, yang kedua ulama, orang alim. Yang ketiga summa syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Mati di dalam menuntut ilmu, mati syahid. Mati di malam Jumat, hari Jumat, mati syahid. Mati beranak, mati syahid. Nah untungnya itu mati syahid. Dahan sepaling kurangnya jar guru yang sepaling kurangnya mati syahid jasidin. Sepaling kurangnya mati syahid. Munnya kawa. Semuanya kamu dah naik kawa. Insyaallah yakin aja bang kawa kayaknya buhan bian nih. Jumatnya parak nah. Ya Allah. Nah itu ya Allah. Itu setengah daripada fadilat ilmu yang memberi manfaat. Nah, mudah-mudahan kita sudah tahu, dikisahkan dan diingatkan kembali tentang masalah itu. Mudahan kita senang mengaji ilmu yang memberi manfaat. Ini sampai situlah biar. Mudah-mudahan dengan berkat ini malam kita berkumpulan dan selalu diberi Allah Ta'ala ampunan. Juga mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita dan seluruh muslimin dan muslimat selamat kita dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.